Amir al-Aslami. Wes dadi riyen nggih modern Islam niku. Ada orang kafir sing tidak harbi, dia disebut kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man, kafir napa? Musta'man. Nah, kafir musta'man iki sing dalam bahasa Quran wa in ahadum minal musyriki nastajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamallahi tsumma ablighu napa? Ma'mana. Iku jadi kalau ada orang ingin ngaji ya harus kamu ajak ngaji. Paling tidak diperdengarkan Islam itu. Mereka kata ulama sing sekarang dituduh sekuler, jadi ya ono bener. Kulo nu ora seneng ono tuduhan. Nah, asal ulama kulo percaya. Sekarang itu di McGill, di mana-mana, terutama di Belanda, di Kanada itu ada sekolah perbandingan agama. Di antara yang diajarkan ya teologi Kristen, teologi macam-macam termasuk Islam. Ya banyak ulama-ulama yang mengatakan itu tidak apa-apa kita sebagai dosen Muslim mengajar di sana. Biar orang musyrik diperdengarkan Quran itu boleh. Buktinya Quran ono hatta yasma'a kalam Allah. Tapi ada ulama saja yang menentang. Nah, kalau secara pribadi itu tidak masalah. Asal dosen muslimnya itu mewakili Islam bukan muslim. Saya sering dimintai saran-saran dosen muslim yang ngajar di McGill. Bapak, saya ini ngajar di Kanada di McGill. Saya bagian filsafat Islam. Saya harus ngomong apa? Saya bilang, Anda harus mengajarkan Islam, jangan mengajarkan sejarah orang Islam. Kenapa Bapak? Karena sejarah orang Islam banyak gendonya. Loh gitu. Misalnya Nyon Sewu Kasultanan Jogja atau Kasultanan mana-mana. Mungkin dalam banyak hal kita setuju, misalnya sama Sultan pertama, Sultan ini. Tapi ada Sultan tertentu yang mungkin kita tidak setuju. Entah karena istrinya 30, entah karena perilakunya yang paham sih kalau maksudnya. Begitu juga di kerajaan Demak Bintoro. Mungkin pas Fatah Khillah Anda setuju, pas Putunes do tukaran rebutan, paten pinaten. Iya betul. Apalagi di Bani Abbas, Bani Umayyah. Apalagi sekarang sejarah Islam yang di ISIS sama macam-macam. Oh iya ya Pak. Nah, iya makanya kalau Anda tanya saya, kajian Islam bahwa Islam itu mengharamkan perpisahan. Islam bilang wa atasmu bi hablillah jami'au wa la tafarraqu. Meskipun kita tahu fakta orang Islam adalah tafarruq. Jadi kalau Anda mengkaji Islam saya setuju, tapi kalau mengkaji orang Islam saya tidak setuju. Karena mengkaji orang Islam masih koruptor Indonesia Muslim kabeh. Mulane teng Jakarta nanti ada komunitas tato soleh. Tato soleh. Jebule apa? Ngumumno, kita harus bangga sebagai orang bertato. Karena semua koruptor yang ditangkap semuanya ada kelompok kita. Bodoh. Mergo sing koruptor ketangkep ora ono sing tatonan. Jadi kita bersih karena tidak ada orang bertato koruptor. Ora ruwet kan. Jadi ini peringatan bagi kula jenengan. Kita ini hanya tahu tentang Islam. Kalau muslimnya paling sebagai contoh Kanjeng Nabi jelas. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdi. Setelah itu macam-macam. Meskipun ya sebagian benar, tapi ya ora awet. Mungkin Anda setuju Pak Harto dalam hal tertentu, misalnya gaya masjid Pancasila macam-macam. Enggak setuju dalam hal misalnya menjadikan Aceh sebagai dom. Anda misalnya mendukung Mbak SBY dalam hal tertentu mungkin kita tidak cocok. Begitu juga dengan presiden berikutnya. Kan rawan kalau mereka terus dipukul rata mewakili Islam. Ya nanti repot kan misalnya Indonesia itu oke ikut pemerintahan Islam. Tapi nanti ada perda yang membolehkan bir di Bali. Nanti ada orang luar menganalisis ternyata dunia Islam beda-beda. Islam Indonesia membolehkan perda bir. Ya gedeng bareng kan misalnya. Paham sih kalau maksudnya. Tapi kalau kita hanya ngomong Islam kan jelas aturan Islam dalam khomer kaza, dalam bir kaza. Lah soal umat Islam, ya umat Islam kadang umat. Paham nggih? Wis ngono wae. Kok kula eling tentuban ngono wong Islam mabuk sing tak takok, piye to umat Islam kok mabuk? Jare sapa iku umat Islam? Iku Islam sing umat. Ya semua ngono tok arek molak-malik ngono wae. Nah makanya kita harus pinter-pinteran. Makanya kalau mohon sama jenengan sekalian, kalau bangga itu dengan Islam, kalau dengan Muslimnya kita ini ngalami sejarah sing macam-macam. Kita misalnya setuju, misalnya Arya Penangsang didukung Sunan Kudus, Bagi Wijoyo didukung Sunan Kalijogo, malah nak versi ketoprak Sunan Kudus sampai kalah terus sampai sebut, sing duwe kebuk apa? Sanite. Padha roh balane.
Wah makane nek crito ning kono kan anane Sunan Kudus mau hasud tok gitu. Wah misale mbok percayani ya ruwet saat itu Sunan apa? Kudus. Masuk. Sunan Kudus alime ngono terima kalah terus wong kayen ngono ae. Tapi kalau kamu mengkaji Islam kan jelas Sunan Kudus namanya adai ilallah. Adai ilallah dengan kaifiyah seperti itu. Selesai. Faridun pun mungkin dai ilallah dengan kaifiyah seperti itu. Jadi makanya saya itu berkepentingan sekali bahwa dosen-dosen muslim yang mengkaji Islam itu yang mengkaji Islam sebagai nilai. Kalau orangnya bulat kan, anggap berkhulafa Rasyidin belum sejarah wis bulat. Misalnya Khalifah Ma'mun alime ngono, tapi nek ning bab musnatil Quran, sapa ulama sing gak ditangkep? Khalifah sinten? Ma'mun. Mas Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i sampai pindah temu di Mesir. Nah alime walim. Apa sih orang ngaponi alime Khalifah? Ma'mun. Sampai akeh wong Islam jenenge Ma'mun. Orang roh nak Khalifah Ma'mun musuh Ahmad bin Hanbal. Ayo, macam-macam. Tapi jangan pinter tenan kan. Ya macam-macam. Mulane pulau jenengan saiki kudu syukur. Sakniki niku semua sekolah teologi itu bahkan di Amerika itu di Fakultas Filsafat itu ada patungnya Imam Ghazali, patungnya Ibnu Sina. Memang tokoh-tokoh kita ini sudah diperbandingkan dengan mereka. Misalnya kayak tokoh-tokoh sekarang Isaac Newton macam-macam diperbandingkan dengan Habibie orang tercerdas di dunia itu ini yang muslim satu. Ya jelas. Misalnya di dunia matematika orang masukkan apa? Aljabar karena menemukan angka apa? 0. Ya macam-macam. Kalau masih Islam itu masih enak, tapi kalau muslimnya repot. Paham itu? Terus kita ya bangga Indonesia itu sebagai oki, sebagai macam-macam. Tapi bagaimanapun kita ini pemerintahan yang tidak Islam. Kadang-kadang ada perda yang menurut Islam itu masalah. Misalnya mentoleransi kadar tertentu di Bali dan di Batam. Ya, kan nggak bisa orang luar menganalisis Islam itu macam-macam. Ternyata kalau Islam Indonesia itu membolehkan, kan tidak mungkin seperti itu. Mungkin betul. Betul mungkin. Paham sih kalau maksud? Nah, sama di Mesir ya gitu. Sebagai negara yang sudah sangat-sangat modern. Masjidnya Amr bin As itu sebagai tempat apa? Wisata nggih Mas. Niku wong katokan cepak ya do. Nah, terus sampai mosok kaya muni ngomong di Mesir menurut Islam Mesir itu wong non muslim mlebu masjid katokan. Katokan enggak? Ya kan enggak bisa seperti itu. Itu pilihan pemerintahan Mesir. Itu pun dinas pariwisatanya, tapi ulamanya tetap aja gremeng kan? Nah kira-kira seperti itu. Tapi nak kowe menolak Islam diperbandingkan Israel iso kang zaman global. Saiki dianalisis. Nah, itu mungkin. Wong Quran dhewe ngendikan wa in ahadum minal musyrikin nastajaruka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Sampai mereka mendengar kalam Allah, setelah itu summa ablighu ma'mana. Kemudian setelah mau mendengar, mau belajar ya tempatkan di tempat yang aman. Ya minimal jangan diserang dalam proses belajar. Mulane mriki illa qaum bainakum wa bainahum. Awil ladina utawa ngakeh jauh kang teka sapa ladina kum ing sira kabeh waqt hasirat haris teman-teman rupuk aito tegese rupuk poso durung dadane wong akeh. An ayu qatilukum ento merangi sapa ngakeh kum ing sira kabeh ma'akum sertane atine wong akeh. Atau setidaknya Anda berdamai sama orang yang di hatinya enggak pernah terlintas merangi kalian. Jadi hasirat sudurum yang di hatinya enggak pernah terlintas merangi kalian. Au yuqatilu qaumahum meskipun mereka juga tidak akan merangi kaumnya sendiri. Jadi dijak bolo Islam ora gelem, dijak bolo kafir. Emoh. Ya ono yang netral iki kata mulai riyen iki kata. Cara negara saiki Swiss. Kon bolo Amerika ya emoh, kon bolo Timur Tengah. Emoh sampai darani Swiss negara teraman di dunia. Perkara mau aman ngurusi bank ndekne emoh. Sampai gak di polisi mergo ora perlu negarane apa. Ya mesti wonten to negara-negara sing ora ngeblok Amerika, gak ngeblok. Wis pokoke urip makmur ngono ae dene ora duwe pikiran macam-macam. Masyarakate mau gawe jam Rolex, stok tenas. Pokoke ora tau dene terlibat. Beda mek Kuba, negara cilik ribet. Bar melok Uni Soviet saiki lagi ape melok Amerika lagi perang dino. Mbok ben ribet menyangkut apa? Ideologi.
Ya macam-macam. Ya ana jenis tiyang sing mumsikina maknane ngeker kabeh an kitalikum saking merangi sira kabeh wa kitalihim lan merangi kaum him. Ada jenis masyarakat yang perang sama kalian yang tidak mau, perang sesama mereka ya tidak mau. Ya ana jenis-jenis ya selalu ada lah orang-orang. Corong Jawa gak melok-melok ya. Corong Jawa napa? Ora melok-melok. Yang jenis itu fala tata'aradu mongko aja nyinggung-nyinggung sira kabeh. Ilahim maring kabeh. Pokoke kabeh wae kok takon. Pokoke model bakarim. Fala tata'aradu ilahim maring kabeh utawa kabeh wong akeh. Wong akeh sapa ya empo. Delok duduk perkarane. Bi ahdin kelawan nyekel walaqat linan ora mateni. Wa hadza iki dawi Imam Suyuti syaraf ke wa tawi iki wa malan perkara badau sausi hadza. Iku mansukhun binasab bi ayatis saf lan ayat. Tapi ini dawi Imam Suyuti. Rata-rata ulama ya tidak mesti seperti itu. Terus termasuk kritik para mufassir, para syarihul jalalain. Saya ulang lagi. Termasuk kritik para syarihul jalalain, para pensarah tafsir nama Jalalain. Termasuk Imam Shafi'i itu sering mengkritik Imam Suyuti dalam hal sering menvonis bahwa semua ayat tentang toleransi adalah mansukhun bi ayatis saf. Karena rata-rata ulama bilang yang seperti itu manhaji, yang seperti itu manhaji. Jadi nggak perlu dikatakan mansuh atau enggak, sesuai konteks kejadiannya, sesuai konteks kejadian. Ini kalau waca misalnya qauluhu mansukhun bi ayatis saf. Ini kalau waca, saya beri contoh teng Jalalain, napa teng tafsir Shafi'i. Mansukhun bi ayatis saf allati nazalat fi baru'ah wa ya qaulu ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuh al ayat. Fasara ba'da nuzuli ayatis saf la yuqbalu minhum ahdun abadan. Setelah ada ayat saf kita tidak perlu ada perjanjian dengan orang kafir. Ila anin tasarol Islam, tapi batas nasahnya sampai Islam itu intisar. Ila anin tasarol Islam. Setelah Islam itu intasaro, fakhussat atau fakhussisat mongko den taksis apa ayatus saf bil jizyah wal uhud. Paham ya? Berarti setelah Islam ini kuat seperti orang Timur Tengah sekarang, justru boleh perjanjian sama non Muslim. Paham ya? Jadi pertama boleh perjanjian binasa ayat saf. Setelah Islam kuat boleh lagi perjanjian. Kalau balen malih ila anintasarul Islam, sawise Islam intisar fakhussisat ayatus saf bil jizyati wal uhudi lan ngakoni napa ahdul aman. Makanya saya bilang, tidak semua ulama kayak Imam Suyuti. Nah, cara tafsir Shafi'i dalam konteks Islam sudah kuat, imam itu boleh menentukan mana sing dijak akad damai. Ya mana yang dijak akad damai, akad napa? Uhud. Jadi kamangane manso gak sido terus manso separuh. Ya mungkin nae, ya mungkin nae. Terus kula baleni malih. Jadi rata-rata ulama-ulama yang mensarai Jalalain, misalnya Imam Jalalain ngendikan lana amaluna walakum amalukum manso, lakum dinukum waliyadin manso, fa'fu anhum wasfat mansuh. Yang seperti itu semua pasti dikomentari Imam Suyuti. Kalau nanti neliti mas, neliti min awali hatta akhiri semua yang dikomentari Imam Suyuti mansuh. Tapi yang manhaji loh gitu. Gue nang keliru tak ketok tenan awas. Yang manhaji bukan yang hukum. Kalau yang hukum mansuh betul. Misalnya ayat tentang madhep kiblat, madhep Baitul Maqdis, terus dimansuh madhep Ka'bah. Lah nek madhep Baitul Maqdis ketok tenan. Misalnya iddah, dulu iddatul mutawafa'an hazaujuha 1 tahun. Wasiyatan li azwajihim mata'an al-khawli ghairu ikhras. Terus mansuh ambek atarabbas nabi anfusina arba'ata asyurim. Iku jelas fil ahkam mansuh masuk betulan. Mengenai ngomong manhaj itu ngono. Yang manhaji, napa? Manhaji itu metode sosial kayak fa'fu anhum wasfa lana amaluna walakum. Itu yang dikatakan Imam Suyuti mansuh itu enggak disetujui oleh Imam Shafi'i. Jangan kok semua mansuh, boten kalau mansuhul ahkam ya tetep. Paham ya? Ngandel bareng tuh. Sementara ngandel lah misalnya. Sampai alim ngados kula. Jadi itu gak wajib ngandel. Mentari mati uripna. Mati neh. Terus wis to? Wis bar. Mulane ngaji ku penting, Kang. Ngaji sarah ku penting. Piye-piye kadang-kadang Imam Suyuti berlebihan. Selama ini kita roh guru-guru kita. Nyon sawu. Kula nu nyekseni Mbak Mun, nyekseni Bapak, nyekseni Mbak Arwani, Mbak Dola. Ya adat-adate beliau-beliau roh barang mungkar wis sembah kono-kono. Kamane lana amaluna walakum amalukum. Selama ini guru-guru kita itu tidak pernah ngambil sikap tegas karena wis urusane masing-masing.
wis lama sekali dipakai manhaj kok kita darani iku mansuh. Paham ya? Itu yang saya keberatan. Bagaimana mungkin sesuatu yang menjadi akwal ulama kita, perilaku ulama kita, kemudian kita sok. Iki iku keliru. Ayat mansuh digo dalil bar saya. Ngalim sepiro. Kulo nate digawe jalalen tiyang. Itu ayat tidak mansuh. Tanya. Aku maca jalalene jalalen. Tak dudono sawi mulai ngarep sampai kuri. Aku gone wae eling. Ora usah ayat geger ngene. Karena tak wacana sawi seperti itu. Lagi sadar. Masuk aku suwe dina tenan bam. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini kan kata Imam Suyuti mansukhun bi ayatis kata Imam Sawi la yubalu minhum ahdun abadan ila anin tasarul Islam. Jadi mansuhnya itu sampai intasarul Islam. Sausai intasarul Islam fakhussisat ayatus bil jizyah wal uhud. Ini ya masih ada uhud. Kalau ada uhud kan berarti ada perjanjian. Ngono kok ora. Jadi panjen sarah itu memang penting. Lan kula nak mulang PD, kula nak masalah golek duit PD sampeyan. Ora ora alamate mbok goleki. Agak wong PD ra iso. Ora ora alamate kok goleki wong PD. Wong kok PD ini. Tapi kula nak ilmu PD. Bukan karena merasa alim ndak. Kula niku enggak main-main. Artinya makalah itu saya persiapkan betul. Mulai dengan cara apa salat sampai nyuwun tulung pangeran sampai kula sinau secara tahqiq. Karena riskan kan maknanya Quran. Meskipun saya yakin sebagai manusia pasti ada salahnya. Tapi kan pantas misalnya 2%, 1%. Mau kok salah, mau Jalalain salahnya 90%. Bangunnya, lah mesti brak kok ijek. Allah kali. Lah nggak boleh jembrak, cek salah. Maknanya yo salah oleh nyimpulno. Ya salah kok dobel. Kowe salah nak maknane tok ora usah nyimpulno. Jadi paham ya, terus Imam Sawi itu kula nate teliti betul, Mang. Setiap yang dikomentari Imam Suyuti mansukhun bi ayatis saf mulai lakum dinukum waliyadin. Lana amaluna walakum amalukum fa'fu anhum wasfa. Itu semuanya memang oleh Imam Suyuti dikomentari mansukhun bi ayatis. Yaitu saya lihat di Sawi dan beberapa tafsir itu manhaji. Manhaji itu tidak ada cerita mansuh. Memang kita kadang hidup dengan masyarakat yang harus fa'fu anhum wasfa. Dia Quran nifati kita seperti itu. Wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu wa qalu lana amaluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la nabtaghi jahili. Semua ulama kita misalnya liwat ana dangdutan, akwal guru kita liwat ana dangdutan serono, nak liwat yo liwat ae. Cara omongan-omongan elek istibarno salamun alaikum la nabtaghi jahili. Wis urusane dhewe-dhewe aku mau berurusan mbek wong bodoh. Lah nak madheg delok berarti berarti dia seneng urusan. Lah iya maksudnya. Tapi kan yo ora ono cerita terus do nantang lho. Mon syukur bi ayatis sek. Terus no mantang kok. Oh, orang nyawer bareng santri. Belo-belo tenan wis ngene iku kelakuan. Kula niku gumun, baik ulama sing darani mansukhun bi hadis. Gumun kula ngeten nggih, kula niku sebagai orang yang belajar tarikh kula setuju Imam Sawi. Bagaimanapun Nabi Sulhul Hudaybiyah itu fi akhiri hayati. Fi akhiri hayati. Dan beliau melakukan suluh itu jauh setelah ayat-ayat yang faktulul musyrikin. Artinya ada suluh yang setelah ayat keras tentang ayatus sek. Itu nyatanya setelah itu masih ada suluh. Artinya bagaimana mungkin suluh itu dimansuh dengan ayat sek. Lalu kalau tambah pede, saya percaya Imam Syafi'i itu bukan kertas kosong, memang tak angen-angen dulu. Setelah ayat sek, orang ayat suluh misalnya Hudaybiyah. Yang hadza masalah Ali Muhammad ma'asinten Suhail bin Sinten Amr. Kula roh sak jeneng-jeneng, mulane dadi ulama berat. Kowe ngapalo dia, ngapalo jeneng. Cara pangeran rasa akeh melarat tenan lho kula. Wong kok ngapal jeneng. Kowe tak ngapalo mitra bisnis,
Di sing wis bodoni pira. Ana alhamdulillah kedo kebodhon. Wong kok kedonyan nganti ngono. Lah wong multi level kok kedonyan kanan kiri umate wis dijak mikir dunya. Wong kenali perkara wiridan, perkara ngaji kok bareng kanan kiri dijak duwe. Alhamdulillah kula ada krungu kabar bangkrut. Wah syukur. Kok apa wong kenali urusan agama kok sampai dijak. Masya Allah. Tapi kan juga gede. Ya mau ngeritik kono ora usah. Artinya nak saya angen-angen sulhul Hudaybiyah iku waqa'a ba'da sekian ayatis saya. Jadi kula lho kula. Sampeyan ra kudu anut kula. Kula mboten tersinggung. Tapi syaratnya kowe kudu yakin sak dhuwur kula. Iku lagi gak wajib. Selagi ini masih seperti ini, kula mohon nah sementara mohon. Mohon sekali sangat mohon. Untuk sementara mohon. Jadi kalau saya meneliti misalnya tareh maca sira nabawiyah khatam. Tafsir misalnya tafsir piro khatam. Bariku sekian khatam. Lah iku sowan aku. Mumpun Gus. Wis saniki mun kula istihad ya, Pak. Semua fatwa jenengan tak batalkan ndak apa-apa. Ujung mboten arah kula tes. Paling tak anggap pilih entek ngono. Ora ono Kang wong alim tenan fil qalbi carane ngomong wis ora ngono wis. Carane ngomong wis ora ngono. Dadi wis ketara kan apa? Ketara. Oh, lainah. Wis ketara. Tapi kula seneng, Mbak. Makanya penting ngaji. Manta alama bila sehin fasehun apa? Setan. Kita punya guru yang soleh-soleh itu selama ini prakteknya kalau melihat orang tidak benar jalan amaluna walakum amalu. Tidak pernah ngambil sikap ke ayat isek. Apalagi kita kalau ngaji fikih jihadu berdoain kalau kita ada imamnya, ada sadis suhur dan musuh sudah di kita. Kalau musuh dijauh jihad fardu kifayah fi kulli sanatin. Kalau musuh sudah di kita baru berdoain siapa saja wajib jihad. Kan sudah ada urutannya di bab-bab fikih. Pak terus main pukul rata semuanya mansuh itu gimana? Wong ada bahkan di Asbawan Nadir ada kitabul hudnah bab tentang genjatan senjata. Kan itu kan diatur. Tapi Imam Suyuti ngendikan gitu ya itu tadi karena memang tafsir ringkas. Beliau dari awal ngendikan ini tafsir ringkas. Gampangannya ini mansuh ya itu. Imam Suyuti ora kena disalahno. Aku nek ngomongi tafsir ringkas. Jadi kowe paham iki ku ilmu cek ringkas. Lah dene wis ringkas ora paham lha iku perkara kan. Jadi sama kan seperti Fathul Qorib itu masih disarai takrib. Takrib masih disarai baju. Misalnya Fathul Qorib ya ada yang dikritik sarah. Misalnya beliau bilang mabit ning Mina Musdalifah itu sunnah. Dibenarkan oleh kitab takrib bahwa mabit itu wajib. Ya biasa seperti itu biasa, revisi seperti itu biasa. Jadi enggak apa-apa. Misalnya suatu saat saya meninggal, sampean lebih alim terus merevisi enggak apa-apa. Asal nyata di atas saya. Jadi kok ketemu pengiran, kenapa kok merevisi? Karena ilmunya Gus Bah itu misalnya 7, kalau pun 9 Gus, dia rapopo. Ojo kok kayak penggemar Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu keyakinannya ulama alim Imam Nawawi, tapi Imam Rafi'i itu lebih senior. Jadi Imam Rafi'i itu ngarang kitab Al-Muharrar. Karena banyak yang perlu dibenarkan oleh Imam Nawawi disarai Muharrar. Setelah disarai itu ada banyak kritiknya Imam Nawawi. Al-Aqsah kaza, Al-Madzhab kaza. Suatu saat ada anak muda itu menggemar Imam Rafi'i, dianggap Imam Nawawi cang lama. Manja abada orang yang datang kemudian amin ngeritik Imam Rafi'i. Tapi apa yang nantang gak wani, ini tinggal ulama itu karismatik, nantang gak wani. Mau pah-poh tok. Mulai dia temen jeneng Imam Nawawi. Piye-piye dekne junior dibanding Imam Rafi'i. Bareng Imam Nawawi kabundut canom per canom iku ora kok nahlili. Moro kuburan Imam Nawawi diinjek-injek kuburan Imam Nawawi. Saking mantele dhek pengagum Imam sinten? Warani ora tahlilan. Pokoke moro kuburane diding-diding. Mbok ida-ida mbok diding-diding mau erono. Antal ladzi qala fi minhajit talibin qaulihuna laisa kal muharrar qadu. Dene wong alim, canom iku alim. Kuwe to saiki akhire mati. Sing sering komentari Imam Rafi'i nak pendapatem asoh, pendapatem al-madzhab. Oh, dideng-dideng kuburane Imam sinten? Imam.
Warang pas ngoten ana kala jengking gumedhi teko nyongkot dekne nyongkot ilate terus pelo. Dekne akhire ngakoni, jebule ke wali to. Jebule ke wali maksudnya ternyata kamu itu tidak main-main. Nah ini pentingnya Sarah. Andai kan kita hanya pegang Jalalain, mungkin kita akan jadi ekstremis. Karena setiap ayat toleransi dikatakan mansuh bi ayatis. Kita akan menjadi Islam fundamentalis karena setiap ayat toleransi dimansuh, dibatalkan hukumnya oleh ayat. Jadi kulon rangno ini tidak main-main. Kita punya kepentingan. Akwal guru kita tidak seperti itu. Paham ini kalau maksudnya? Nah, iya mulai ngaji. Tapi tetap peraih bari nganti sawah lah enak. Aku mau diurusan sampean terus ruwet. Ya bocor ora sowan ngaji sowan sampean wae ngaji. Kok yo sepuro salah meneh biasa. Ora usah boto ning omah kowe dhewe kiai ning omah napa ta. Aneh-aneh. Aneh-aneh. Dene kula ki sepuh biasa nang omah buka kiai piyambak. Dadi buka praktek napa? Piyambak. Aneh-aneh. Engko wae ngaji ora usah bedanan. Wah, ora usah ngaji iki prai. Biasane karo erjo ruwah poso sawal. Angger sawal saya ke sapi seris takok ngajine kabeh ulang dhewe. Takok pisan tak anggap jape ping pindho-pindho tak wis kono ulang dhewe. Kiai digriseni. Kiai apa? Cara griseni bar ngaji terus alim bersubur. Lah padha wae lompo griseni biasa. Sementing ngaji ku ikhlas ya, Kang, ora usah semangat tuh. Sementing apa? Ikhlas. Kula mulang ikhlas sama ikhlas. Nah, ora ya latihan nopo ikhlas. Ini ora usah berlebihan biasa. Lan kula seneng ngaji sarang, kula syukur sangat ngaji sarang. Diumpama mboten enten tafsir sawi, makanya ulama Indonesia itu wong alim-alim. Sehingga taunya ngados pondok sarang, pondok Lirboyo ganten. Rata-rata wong alime selain Jalalain belajar sawi. Memang ada masalah seperti tadi. Kalau mansuhul hukmi, mansuh fil ahkam, kayak ayat iddah setahun jadi 4 bulan 10 hari. Memang kita secara hukum pasti langsung ngambil yang 4 bulan 10 hari. Misalnya ayatul kiblat, kita enggak akan sekarang sholat di Baitul menuju Baitul Maqdis. Itu memang mansuh hukman. Tapi kalau mansuh manhajan, kita ngadepi non muslim yang mereka mayoritas atau non muslim yang kita mayoritas. Kata misalnya kita di Indonesia, kita muslim mayoritas, ngadepi non muslim yang minoritas. Tapi kalau kita hidup di Australia, di Korea, kita minoritas, mereka mayoritas, macam-macam. Itu kan manhaji. Manhaji itu artinya gini, kita ketemu daerah-daerah non muslim yang sinis kayak Denmark. Senengane kayak karikatur Nabi, semua sering ngenyek lah Denmark. Tapi kita yang ngadepi non muslim yang enggak pernah provokatif. Dia yang enggak pernah provokatif. Misalnya Korea. Aku ora roh apa muslim ora pokoke mergawe, mergawe. TKI di Korea itu ada 40.000. Itu ketua-ketuanya hampir yang semuanya kenal saya itu cerita itu enggak ada apa-apa di sana. Ora roh pangeran. Dadi ora roh Islam Musa ta ora itu ora roh. Nah ini cerita yang karuan masyhur kan Denmark kan Amerika saja jarang ada karikatur menghujat Nabi, kalau Denmark kan sering. Nah seperti itu Swedia. Ya termasuk ekstrim. Ada yang kayak Swiss, gak urusan soal musibah. Yang suka-suka itu ya tabungan temuti. Alhamdulillah sampean ora berarti ora berkawan ya non muslim maju sampean pikirane wis jos wis apa. Ora oleh berkawan wong kafir kok ya ora tau ngebangno temuti suwi. Berarti wis jos napa? Jos. Nah, bagaimana mungkin satu waqiah yang beda-beda terus Anda samakan bahwa semua non muslim sama, padahal kita menemukan muslim bisa besar di Amerika, bisa besar di Inggris, meskipun ada masalah, tapi kan bisa besar. Syekh Qabbani itu hidup di Misr, ya di Amerika, di Misr, dan beberapa Syekh hidup di Inggris. Yo alim wong mboten trimo. Kalau nanti Jumatan teng Israel, teng Tel Aviv, ana masjid tulis imame nang mondok Medina. Piye gitu. Yo alim, diskusi mbak aku ya hafal Quran. Tak takoki lah kenapa Anda hidup di Tel Aviv? Ben kabeh bune Allah sing sujud. Dene di warung, laris warung sing biasane turis-turis muslim marung ning.
Nek Tel Aviv, buatan tentang Yerusalem, sebenarnya wajar bikin masjid Aqsa tentang Tel Aviv terpusat. Pikirnya duta besar Amerika. Tapi wong pangeran ngono tenan nyatane ya ora apa-apa, ya urip. Modho itu Medina, ya apal Quran. Kita ora blobor wong alim mboten blobor gitu. Meyakinkan. Nak blobor ora ketara. Jadi enggak mesti Israel sing ngoten niku jahatnya terkenal itu di Israel itu sekarang kemarin Partai Liga Arab di Israel itu untuk 30% gimana sih? Itu kan luar biasa. Di Israel ini 30%. Makanya sekarang sedang tidak kuat-kuatnya karena Partai Likud menang no, kalah 30% aneh. Partai Arab Islam. Piye Allah ngendikan wa ya bawa illa ayyutimman wa nura. Jadi piye Allah tidak mau kalau agamanya kalah total. Di Israel itu Islam hidup, di Amerika juga Islam, di Denmark sing koyo ngono gedhe Islam yo. Nanti kadang-kadang delok TV yang jazirah-jazirah Islam lo kadang ketok sedekah azim apa tetep wayak bawa illa ayyutimman. Sama sing wong kafir yuri dun ayyutfi'u nurallah bi afwahin tapi tetep wayak bawa illa ayyutimman. Sebagian ayat wallahu mutimmu nurihi. Jadi ini kita harus pede. Di Papua juga sama. Papua itu yang napa ki maksud yang bagian napa pertambangan itu milik Amerika. Tapi wis wonten masjid-masjid di dalam pertambangan itu banyak. Jenenge Masjid Al-Kahfi. Itu ya anak-anak UGM yang di Pertamina, anak-anak ZUI, anak-anak UI yang bagian Pertamina. Meskipun mereka kerja di sana, sarjana pertambangan. Tapi karena muslim, usulnya bikin masjid. Ya ono terawih. Ning jero perut bumi jenenge Masjid Al-Kahfi. Mereka ya tanya-tanya saja tentang Islam, makanya kita ini harus syukur. Islam ora kowe tok, sing go jalan ngalor ngidul dari bojo ora iso. Penting tuh baik, menghindari konflik itu ibadah. Lho iki ra ini madoh kok anggap ngene. Menghindari konflik itu ibadah. Mergo darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari bentrok mafasid itu muqaddamun ala jalbil masalih. Mungkin lem kok malah. Iki madoh isbudzah. Paham gitu, terus Islam itu luar biasa. Mulane kula seneng nggih. Ayat-ayat manhaji saya ulang ya. Ayat-ayat manhaji itu tidak bisa dipukul rata mansuh atau tidak mansuh karena urusan napa manhaji. Mana gerdawa manhaji semua kiai dibeda-beda. Ono kadang kiai ngendikane mbek wong awam sing sabar. Kiai yang sama bersaulan ngendikan. Wong awam ora mbok tegasi lama. Padahal satu kiai ganti ulang ngendikane beda. Ini tidak bisa kamu katakan nasa mansuh karena masalah pengalaman pertama ono wong awam sowan nggawa telo, senajan to ora pas ngepingine dhuwit kok digani telo. Tapi kan mau butuh sabar tok, piye-piye entuk telo kan. Tapi bar saulan di pengalaman ana wong awam sowan wis ora nggawa telo, ora nggawa gula. Kiai ngono enak iya dengo-dengo entuk dhuwit. Lah wis ora sowan nggawa gula, ora nggawa telo, mok nyolu. Misalnya, dan itu sama-sama nyata, mungkin kiai itu ngalami. Bariku ketemu santri nih, wong awam sing tegas gak ngono, lama. Nah seperti ini manhaj sosial kan pengalamannya orang kan beda-beda. Tuh kali gue ngomong lagi seneng mbek bojo. Alhamdulillah bojoku dukung perjuanganku. Entah ini saulan aja ngomong ngono. Entah ini saulan aja suwe-suwe. Wong wedok turu pas itu berjuang. Padahal bojone cek wong iku bodoh. Ya karena itu manhaji, karena itu manhaji. Enggak bisa dipegang. Ngono kok ora ora. Ngono kok gak ora. Wae ngandel kula sementara, nganti sampean alih. Tak enteni nganti sementara. Napa? Tak enteni. Kok ganti kapan kok ora ora. Bahwa te perkara badhe kang sause iku mansukhun bi ayatis sa. Wae jelas iki mansukh bi ayatis sa dawuh Imam Sawi layu balun adun abadan ila anin tasarol Islam. Jadi batasnya itu sampai anin tasarol Islam. Terus fakusi sot ayatus sef bil jizyati wal walau sya Allah lamun ngersakno sapa Allah taslitahu ing nguwasakno wong akeh alaikum ngatasi sira kabeh la sallallahu. Yektine maringi kekuasaan sapa Allah wong akeh alaikum ngalahno sira kabeh.
Jadi karuan kita Islam lah wae tetep ana pengandian umpama Allah ngersakno iso wae wong kafir sing ngalahno kita. Jadi mergo wis kabeh ulama apa kabeh ya falu apa mayasa. Terus perang Uhud wis Kanjeng Nabi yo tau diparingi kalah mergo watil kal ayam mudawiruha benar. Kemudian trimo kowe ngono. Wong Islam kalah sugih mbek wong kafir lho kok trimo kowe. Wis piye ana kemungkinan walau sya'allahu lasallatuhum alaikum. Fi ayu kawiya gabar atau maringi kekuatan sapa wa taala kulubahum ing atine wong kafir utawa non muslim. Fala qatalukum mongko merangi sapa non muslim kum ing sira kabeh. Tapi untunge walakinahu tapi nek Allah lam yasa orang ngersakno sapa hu ing hadza utawa hu ing mengkono hu ing mengkono wau. Nah cara Bazifir walakinahu tapi nek Allah lam yasa orang ngersakno sapa hu ing taslitul kufar alaina. Waduh. Nek ngono ra paham bangkune. Ya nek cara rujuk model Bazifir walakinahu tapi nek Allah lam yasa orang ngersakno sapa taala hu ing taslitul kufar alal muslimin. Lah ya la salatum kan fi'il. Nek digawe rujuk taslitul kufar alal muslim. Mulane just tenan Bazifir. Jadi nek gawe rujuk mesti wong pak. Jadi kula alhamdulillah saged maris lewat Mbah Mun kula rujuk-rujuk sing ngoten iki. Tapi anggere wis bingung ya sanad bakare ngono. Sampean milih wau sing kedua wae. Daripada masdar no fi'il yo mikir mendingan hu ing mengkono lam yasa ora ngersano sapa taala hu ing mengkono. Fa'al ka mongkon wibana sapa fikul ing atene wong akeh sing mengkono wau. Aruba ing rasa wedi. Fa ini tazalu mongko lamun menghindari sapa kufar. Itazalu iku menghindari sapa kufar kum sira kabeh. Maknane menghindari iku piye falam yuqatilu mongko ora merangi sapa ngakeh kum sira kabeh. Kalau orang kafir menghindari konfrontasi dengan kalian, menghindari bentrok dengan kalian, kemudian mereka mengambil sikap tidak merangi kalian. Bahkan wa alqalan numibakno sapa kufar ilaikum maring sira kabeh assalama ing perdamaian as-sulha. Bahkan mereka ngajak napa? Damai ing kodu tegese padha nurut sapa kufar. Fama ja'ala mongko ora ngekeki hak sapa Allah lakum maring sira kabeh alihim ngalano ing atase kufar. Allah ora ngekeki kowe sabilan ing dalan. Kowe ra dikeki lisensi merangi wong kafir sing ngajak damai. Iki jelas ya ayate. Kalau mereka ngajak damai dan tidak merangi kalian, bahkan cuek tidak ngurusi kalian, maka Allah tidak memberi mandat pada kalian untuk merangi mereka. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Maknane sabilan etorika mekse dalan bil ahdi kelawan nangkap wal qatl lan mati. Kita terus niki mengke libur kados biasane lah mengke Syawal napa Dzulqa'dah nak mungkin ngaji ki ngaji, nak wonten nunggur ki ora usah ngaji. Nak ngrasa wis ngalim ya ora usah ngaji. Pokoke digawe gampang. Wah sementing kowe ikhlas. Nah demi dari bojo ki ngaji. Piye-piye Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil apa? Masyaallah. Wa alam